Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Lilis Tiasi dari SMA Negeri 25 Bandung. Kali ini saya akan melakukan pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Baik, kita akan lihat bagaimana program pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM bersama saya Lilis Tiasi dari SMA Negeri 25 Bandung. Pada kenyataannya, kali ini kita sedang memasuki abad 21 atau era 5.0 atau abad 5.0, di mana dalam realita keseharian ternyata dibutuhkan keterampilan abad 21, meliputi bagaimana anak-anak kita harus dipersiapkan untuk berpikir kritis, bagaimana menjadi warga negara yang baik, kemudian dia juga harus pemikirannya bertumbuh dan berkembang, berkomunikasi dengan baik, kreativitasnya tinggi, dan mampu berkolaborasi. Itu adalah tantangan skill yang harus dikuasai peserta didik kita. Oleh karena itu, pembelajaran semestinya juga memperhatikan atau sama dengan tantangan atau skill yang dibutuhkan. Dan pembelajaran semestinya juga merancang kreativitas, inovasi, berkolaborasi, kepemimpinan, berpikir kritis, bisa memecahkan problem, kemudian dia juga menjadi bergerak ataupun menjadi warga dunia yang memiliki kepekaan dalam kultur, budaya global, budaya lingkungan, terutama kepedulian lingkungan. Di sini ada etika, empati, dan kesadaran diri. Kemudian juga terlihat juga bahwa peserta didik juga kita bawa untuk bisa berkomunikasi, kemudian bisa memelihara kesehatan, kemudian juga menjadi pembelajar yang lifelong education, pembelajar sepanjang hayat, dan kemudian para pembelajar kita harus literate atau melek terhadap numerasi dan terhadap bacaan. Bagaimana komponen AKM dibagi menjadi dua, yaitu komponen AKM numerasi dan komponen AKM literasi, di mana konten dalam AKM numerasi adalah bilangan, pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Bagaimana komponen AKM literasi membaca? Kontennya adanya teks informasi dan teks fiksi, kemudian proses kognitif yang harus kita tumbuhkan di dalam kelas kita adalah menemukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi.
Konteksnya bisa personal, sosial budaya, atau saintifik. Apa perbedaan AKM dengan UN? Ternyata kalau bisa kita lihat bahwa untuk AKM ini kita bisa membedakan dengan UN. Ya. Yang diukur adalah pencapaian kompetensinya, bukan sekedar kontennya saja. Sehingga model soal pun berbeda antara UN dan AKM. AKM atau Assessment Kompetensi Minimum akan merubah atau merombak cara pembelajaran kita di dalam kelas dan juga membuat ini menjadi revolusi pendidikan di Indonesia. Untuk AKM ini kita melihat bahwa subjeknya adalah sensus sekolah dengan sampel murid, ya. Kemudian periode pelaksanaannya 2 hari dan model soalnya itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Metode penilaiannya bisa dilihat di sini. Computerized multi-stage, ada adaptive testing atau MSAT. Salah satu contoh untuk mengukur aspek literasi, maka saya mencoba menunjukkan bagaimana menemukan informasi yang tersirat dan menginterpretasi teks. Saya memberikan contoh, misalnya, simaklah bacaan berikut ini. Di sini dibuat bacaan, cegah COVID-19, perlukah pakai masker saat berada di rumah? Ada bacaan yang ditelaah oleh anak-anak itu. Kemudian riset ilmiah. Jadi kalau bisa kita lihat, konten saya adalah saintifik. Riset ilmiah dari Pusat Pengendalian Penyakit telah membuktikan efektivitas pemakaian masker. Seperti itu. Nah, saya memberikan pertanyaan untuk nomor 1. Berikut ini beberapa pernyataan terkait wacana tadi di atas. Pernyataan pertama, ada pernyataan seorang ahli, tidak semua orang di rumah harus memakai masker jika di rumah kondisi aman dari risiko penularan. Apabila kita orang yang beraktivitas di luar rumah, disarankan tetap selama berkontak dengan keluarga kita yang rentan tersebut, maka sebaiknya di dalam rumah tetap menggunakan masker. Itu pernyataan ketiga. Pernyataan kedua, jika di rumah ada kelompok beresiko, maka seorang yang sering beraktivitas di luar rumah dianjurkan tetap pakai masker meski di rumah. Penggunaan masker mengurangi risiko penularan primer sebanyak 79%. Berdasarkan wacana di atas, manakah pernyataan yang tidak tepat? Ya. Jadi kalau kita lihat pernyataan yang tidak tepat adalah bahwa tidak semua di rumah harus memakai masker jika di rumah kondisi aman dari risiko penularan. Dan kemudian penggunaan masker mengurangi risiko penularan primer sebanyak 79%. Manakah pernyataan yang tidak tepat? Kita bisa lihat kalau anak-anak tadi melihat pada soal, di sini mereka akan mendapatkan bahwa penularan sekunder hingga 79%, bukan penularan primer. Jadi dia akan harus membuat
bahwa penggunaan masker mengurangi risiko penularan sekunder seharusnya. Jadi kejelian anak-anak diperlukan untuk menjawab soal ini. Untuk dua, ada pendapat bahwa penggunaan masker saja dapat menurunkan risiko penularan COVID. Bagaimana menurutmu? Dalam soal ini anak-anak bisa berpendapat. Jadi ini sebuah bentuk soal esai. Misalnya mereka setuju ataupun tidak setuju. Jadi membuka ruang berpikir, kreativitas berpikir, dan memberikan alasan yang logis untuk itu. Nah, yang ketiga ini berbasis STEM, ya. Kita bisa melihat, tuliskan idemu bagaimana cara penanganan limbah masker. Nah, ini adalah contoh soal tadi soal AKM literasi. Nah, sekarang soal AKM numerasi, kompetensi yang diukur adalah tentang data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman dan interpretasi data. Jadi diberikan 2 buah infografis berikut tentang COVID-19 di Indonesia dan relawan bantu jadi garda terdepan menangani COVID-19. Adapun infografisnya seperti ini, relawan bantu jadi garda terdepan tangani COVID-19 dan juga tentang informasi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan infografis tersebut, berapa persen kenaikan jumlah relawan rata-rata per bulannya? Jadi ditanyakan, berapa persen kenaikan jumlah relawan rata-rata per bulannya? Anak-anak harus jeli melihat ini infografis bulan apa? Ternyata ini adalah infografis bulan April. Dan jumlah relawan yang terdaftar jumlahnya semuanya totalnya adalah 18.830 orang. Sementara di sini dari laporan Satgas COVID-19 di Indonesia, di sini sudah bahwa total relawan ada 43.399. Apabila anak jeli, dia akan melihat ini adalah kenaikan per bulannya. Sehingga mereka akan menjawab seperti ini. Ya, bahwa dari infografis didapatkan jumlah relawan bulan April 18.830 orang, sementara jumlah relawan bulan Februari 43.399 orang. Artinya, pertambahan relawan selama 10 bulan adalah 24.569 orang. Sehingga persen pertambahan relawan selama 10 bulan perhitungannya adalah 24.569 dibagi 43.399 kali 100%. Sehingga persen kenaikan 10 bulan itu 56,6%. Dia harus membagi menjadi rata-rata per bulannya 5,66%. Jadi kita bisa melihat bagaimana soal itu sangat real life, sangat kontekstual, sangat sesuai dengan kehidupan yang saat ini sedang dilanda pandemi. Dan ini menggabungkan antara biologi dan matematika serta kemampuan berpikir literasi numerasi tadi. Terima kasih atas perhatiannya untuk presentasi ini. Dan bagaimana cara mengikuti kegiatan yang kita lakukan di dalam mengikuti
kegiatan kita di dalam ingin menjadi atau ingin berpartisipasi dalam program guru belajar. Jadi kita memasuki ini ya. Ini ada pemberitahuan tentang program guru belajar. Oke, saya mengerti. Kemudian di sini ada program pembelajaran GTK guru belajar pada seri pendidikan keterampilan hidup, AKM seri belajar mandiri dan inklusif. Kita harus masuk ke di sini, kemudian karena saya sudah memasuki ini, jadi kita bisa melihat bahwa menggunakan akun ID belajar kita dan kemudian kita bisa memilih asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini kalau sudah di sini ada sertifikat dan saya harus melakukan pengimbasan sebagai bagian dari tugas tersebut. Untuk menambah pengetahuan tentang asesmen kompetensi minimum, kita juga sambil belajar di pusat asesmen dan pembelajaran. Di sini ada arsip file tentang AKM dalam pembelajaran sehingga kita bisa membuat itu memasukkan asesmen kompetensi minimum ke dalam pembelajaran kita, bukan secara dilatih di drill, bukan, melainkan masuk ke dalam pembelajaran, kita lakukan pembiasaan. Semoga ini bisa membuat kita mengalami perubahan revolusi belajar, perubahan anak-anak untuk belajar, sehingga anak-anak siap menjadi orang-orang yang bisa sintas atau survive di dalam kondisi sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pengimbasan ini bisa bermanfaat untuk semua guru-guru dan juga guru-guru yang tertarik untuk mengikuti pembelajaran guru belajar. Insya Allah kita akan selalu menjadi guru pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.